Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa ta'ati ta'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tasirul husna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada ayah bunda, bapak ibu sekalian yang saya hormati, saya teringat ketika seorang khalifah, yaitu Umar bin Abdul Aziz, dititipkan ke salah seorang ulama di Madinah, sedangkan ayahnya menjadi gubernur di Mesir. Itu gurunya ini memberikan laporan secara berkala ke ayahnya. Nah, pada saat ayahnya menitipkan itu kan diberikan pesan ya kepada Umar bin Abdul Aziz supaya senantiasa memperhatikan ibadahnya, khususnya sholatnya dan lain-lainnya ya. Nah, itu secara berkala gurunya memberikan informasi. Ya, ternyata pada satu waktu gurunya memberikan laporan bahwasanya Umar bin Abdul Aziz ini telat melaksanakan sholat jamaah. Akhirnya dipanggillah gurunya ini ya ke Mesir dan secara khusus disuruh untuk presentasi, laporan dan sebagainya. Akhirnya ayahnya mengirimkan ini, gurunya memberikan semacam alasan kenapa Umar itu telat. Nah, katanya rambutnya gondrong ya, sekarang sudah ABG, nah, rambutnya gondrong, sehingga dia sibuk di depan cermin menyisir rambutnya lama sehingga telat sholat jamaah di masjidnya. Nah, karena alasan seperti itulah ayahnya mengirimkan tukang cukur rambut khusus dari Mesir ya, untuk memberikan pelayanan kepada putranya yang jauh di Madinah, menimba ilmu di Madinah, insya Allah ya. Sehingga dari situlah muncul ya kesan yang sangat mendalam dari Umar bin Abdul Aziz kepada ayahnya yang begitu perhatian. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Jadi di sini ada timbal balik antara pihak sekolah, pihak pondok dengan orang tua. Orang tua juga sama yang memberikan perhatiannya, bukan hanya semacam titip-titip saja, pasrah bongkoan bukan saja seperti itu, tapi juga memberikan masukan ataupun menanyakan, jadi nggak masalah ya. Itu bukan, kita tidak mensikapi intervensi bukan ya, tapi yang namanya ada tausiyah, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr itu kan timbal balik. Karena kami juga bukan malaikat yang suci, bersih, ya, kami juga tidak lepas dari kesalahan kekhilafan. Kalau diingatkan atau diperhatikan oleh orang tua, kami juga terima kasih menyampaikan jazakumullah khairan katsiran. Demikian pula ketika ada masalah ya tentang anak-anak kita panggil orang tua ke sekolah juga mohon bisa diluangkan waktu, nah, termasuk memberikan dalam tanda kutip undangan ya, panggilan untuk mengikut kajian secara online ini kan memudahkan sekali ya. Kalau seandainya secara online, secara offline hadir di Turen terus secara selama satu semester paling enggak 2 kali ini kan juga agak berat ya. Jadi baiklah kita masuk kepada materi peran ayah dalam pandangan Islam. Tadi saya chat room ya, supaya mohon ayah sekalian ya di sela-sela kesibukan barangkali di tempat kerjanya, kalau Sabtu seperti ini nggak libur atau dimanapun, kalau ada sinyalnya, monggo ya, bisa bergabung supaya
ini memudahkan ya bagi para ibu dalam berbagi tanggung jawab tentang anak-anaknya. Bapak-Ibu sekalian, ada sebuah pengantar ya, bahwa tanggung jawab dan kesibukan ayah sebagai pencari nafkah sering dihubungkan sebagai penyebab sedikitnya keterlibatan ayah dalam pendidikan anak. Jangan-jangan ini semacam hanya alibi saja ya. Ayah sibuk mencari maisha sehingga seolah-olah tanggung jawab mendidik itu dilimpahkan kepada ibunya. Ya. Tanggung jawab ayah di sektor publik membuat ayah, maksudnya sektor publik itu di pekerjaan ya, dia harus keluar rumah, harus mencari maisha, itu kadang-kadang membuat ayah tidak memiliki waktu yang cukup untuk bersama-sama dengan anak-anak. Apalagi yang LDR-an ya. Jadi dia rumah tangganya di Malang, tapi harus kerja ke Surabaya, ke luar kota, bahkan ke luar pulau. Ada yang keluarganya di Malang, tapi kerjanya di Kalimantan misalnya, atau mungkin bahkan ada yang di luar negeri menjadi TKI. Sehingga jadi tidak bisa mengikuti perkembangan anak-anak mereka dan tidak bisa mendidik secara langsung. Sebaliknya, bunda, ibu-ibu ya, di rumah bertanggung jawab dengan tugas-tugas domestik. Tugas domestik berarti tugas yang ada di ruang lingkup keluarga. Termasuk dalam hal ini adalah yang utama mendidik anak. Maka biasanya kebanyakan ya di masyarakat ini mengira bahwa tugas mendidik anak adalah merupakan tugas bunda semata. Kalau ada cara terima rapot, wis jenengan aja bunda, saya ada urusan lain. Jadi kadang-kadang diada-adakan urusan, padahal sudah bisa diatur sebenarnya. Ada kajian parenting ayah, yang banyak malah yang hadir ibu-ibunya. Jadi memang inilah ya, dunia laki-laki yaitu berbeda dengan dunia wanita. Idealnya ayah dan bunda harus mengambil peranan yang saling melengkapi dalam kehidupan rumah tangga dan perkawinannya. Kalau dalam Al-Quran disebutkan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Wanita-wanita, istri-istri itu adalah pakaian bagi kalian laki-laki, dan laki-laki adalah pakaian bagi wanita. Yang namanya pakaian, ya saling menutupi aib, saling bekerja sama, wa ashiruhunna bil ma'ruf, saling berinteraksi dalam hal kebaikan ya, wa ta'awunu 'alal birri wa taqwa, saling bekerja sama dalam rumah tangga. Termasuk di dalamnya berperan sebagai model yang lengkap bagi anak-anak dalam menjalani kehidupan. Orang tua terdiri dari ayah dan bunda, keduanya harus sama-sama mengambil peran dalam pendidikan anaknya. Kalau kita lihat dari para pakar, kurang lebih inilah peran seorang ayah, dan kalau dibandingkan dengan peran seorang ibu. Jadi kalau gambarnya itu ilustrasinya, peran ayah ini lebih kepada sisi kognitifnya, ya, otaknya itu. Gambar otak seperti itu kurang lebih. Sementara peran ibunya ini dari sisi kasih sayangnya. Seorang ayah itu adalah sebagai penanggung jawab pendidikan, sedangkan ibu adalah pelaksana harian pendidikan. Kalau seorang ayah itu adalah sebagai figur yang bisa mencetuskan visi dan misi dalam sebuah keluarga, ibaratnya dia naik kendaraan seperti sopirnya, mau kemana kita, keluarga kita itu mau dijadikan sebagai keluarga yang religi, agamis, atau keluarga yang naudzubillah hedonis misalnya, itu peran ayah sangat vital. Sementara seorang ibu ini seorang figur yang kaya dengan kasih sayangnya dan juga dari sisi kejujurannya. Kemudian seorang ayah itu adalah bisa dalam tanda kutip lah di sini ya, sang ego dan individualitas, egonya, kepercayaan diri seorang laki-laki, seorang suami, seorang ayah itu besar ya. Sehingga kalau apa-apa diragukan oleh istrinya, itu dia merasa tersinggung ya, mencari alamat misalnya.
itu si istri menyuruh Mbok Yo tanya, Mbok ini nggak mau. Dia punya kepercayaan diri untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, itulah sisi kemandirian ya seorang ayah seperti itu. Nah, seorang ibu itu sang harmoni dan sinergi ya, yang share ya, suka curhat, suka ya pokoknya apapun dibicarakan gitu ya. Kadang-kadang yang nomor 3 ini ada kisah yang unik ya, kisah kawan kami ya, tetangga kami di sebelah desa dan mereka aktivitasnya ya juga seorang aktivis ya, dakwah masing-masing, bahkan yang perempuan adalah seorang ustadzah, pengajar, dan yang laki-laki juga dosen. Tapi ego dari suami ini terlalu berlebihan ya, ketika anaknya lulus dari SD ini, kelas 6 sekarang ini, itu langsung didaftarkan di sebuah sekolah SMP, istrinya nggak diajak bicara, anaknya juga nggak ditawari, langsung didaftarkan, langsung dibayarkan. Sampai ketika mendengar sudah daftar di SMP swasta sini, Islami, anaknya nggak mau, nangis. Nah, terus istrinya juga merasa nggak nyaman ya, karena ini pendidikan anak tapi nggak diajak bicara oleh si suaminya. Nah, ini kadang-kadang terlalu dominan ya dalam hal egosentrisnya itu ya. Individualitasnya itu terlalu dominan, ini nggak baik juga ya, karena kalau ada apa-apa itu kan nanti ketika pengambilan keputusan sepihak, maka sang istri nggak mau disalahkan. Loh, bukti ini toh jenengan toh dulu yang mendaftarkan si anak kita. Nah ini sekarang dibully temannya, ada masalah nggak bisa adaptasi, itu kan akhirnya begitu. Nah ini juga kadang-kadang mohon maaf ya, ngapunten barangkali di antara wali santri ada yang hadir, itu keputusan untuk memondokkan anak itu mohon juga jangan sepihak. Jangan sampai kalau sepihak nanti hanya mohon maaf ya dari si bunda saja yang semangat memondokkan anaknya, ayahnya itu netral atau mungkin kurang setuju dengan memondok pendidikan ala pondok. Kalau ada masalah, anaknya banyak melanggar dan sebagainya, itu langsung ayahnya memojokkan kepada istrinya. Ini nggak baik ya. Tidak baik seperti itu ya, karena tadi ya, yang namanya suami istri itu dalam rumah tangga sudah menjadi satu ya. Garwa itu kan filosofi Jawa kan si garane nyowo ya. Garwo, si garane nyowo, artinya separuh nyawa. Kalau kita memutuskan tertentu, walaupun itu yang mengusulkan itu istri, selama itu baik, maslahatnya banyak, suami harus mendukung. Kebalikannya, kalau keputusannya suami sudah dibicarakan dan itu adalah yang baik, maslahat banyak untuk anak-anak kita, istri harus mendukung. Nah, seperti itulah, harus saling sinergi ya. Yang keempat adalah seorang figur ayah itu pembangun sistem berpikir. Bagaimana anak diarahkan supaya jernih dalam berpikir, dalam menentukan arah masa depan anak, kamu nanti menjadi apa, kamu ingin berprofesi di bidang apa, sehingga nanti sekolahnya itu jurusannya ini. Kalau mengambil jurusan ini nanti ya, kalau S1, nanti akan begini peluangnya, kalau mengambil ini begini. Nah, itu ayah yang membangun sistem berpikir. Sedangkan si ibu membangun atau adalah pemilik moralitas dan nurani dari sisi ya akhlaknya, sehingga kalau dari sini berarti sebisa mungkin kalau sebelum menentukan pilihan jodoh seorang istri itu harus dipilih, memilih calon istri adalah dari sisi akhlaknya, moralnya ya, karena moral inilah nanti yang menjadi semacam gen yang menurun kepada putra-putri yang dilahirkan oleh si ibu tersebut ya. Jadi harus memilih yang tepat, bibit, bobot dan bebeknya tepat. Karena dia adalah akan menjadi ibu daripada anak-anak kita, harus berakhlak yang baik. Kalau sekarang ibu-ibu sudah agak terlambat ya, misalnya ya dengan lingkungan macam-macam ya, maka tidak ada kata terlambat ya. Semua bisa diperbaiki di tengah jalan, tidak ada masalah. Nah, kemudian yang kelima, ayah itu supplier
maskulinitas, dari sisi kejantanan, ar-rujulah. Nah, bahasa Arabnya ar-rujulah, kejantanan ya. Mengajarkan anak, terutama anaknya laki-laki, diajak untuk misalnya naik gunung ya, misalnya kalau dia punya hobi naik gunung ya, bagi ayahnya, diajak untuk berkendaraan. Nah, jadi kalau misalnya ayahnya punya kendaraan, mohon maaf ya, mobil, terus putranya yang laki-laki, anak pertama itu misalnya sudah sampai usia di atas 17 tahun ya, sudah sampai kuliah kok belum bisa nyopir. Nah, itu jadi masalah ya. Bagaimana sisi maskulinnya si ayah mengajarkan kepada anaknya, keahliannya itu harus diturunkan, nggak perlu kursus-kursus ya, diajari sendiri sama ayahnya. Nah, seperti itu. Apalagi keahlian yang lainnya, keahlian untuk misalnya kalau ada yang dikit-dikit ya, pokoknya maskulin ya itu penting ya, kelaki-lakian itu penting. Sedangkan si ibu adalah supplier feminitas, mengajarkan peran seorang ibu sisi perempuannya, terutama kalau anaknya perempuan, bagaimana memasak, bagaimana berdandan, bagaimana sisi keahlian seorang ibu itu. Yang keenam adalah penegak profesionalisme si ayah ya. Jadi dia dengan dunia pekerjaannya di luar, apakah di kantor, apakah di lapangan umum, harus profesional, harus betul-betul ahli di bidangnya ya. Sedangkan si ibu ini pembangun hati dan rasa. Jadi kalau ayah itu keras, ibunya itu yang menetralisir. Si ayah adalah konsultan pendidikan, si ibu adalah berbasis pengorbanan. Si ayah ini dalam tanda kutip raja tega ya, seolah-olah dia tega untuk memberikan iqab hukuman kepada putra putrinya. Ibu ini pembasuh luka ya, sehingga kadang-kadang ada si anak yang lebih dekat dengan ibunya tapi bukan kepada, ini juga keliru ya. Semuanya harus dekat, tidak boleh ada sekat-sekat komunikasi dengan anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita kembali kepada rujukan di dalam Islam, di antara dalam hadis, ayah bertanggung jawab atas keluarganya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pemimpin dalam level terkecil, ketua RT, ketua RW sampai level presiden misalnya, itu adalah ra'in. Dia itu adalah seorang pemimpin, pemelihara yang bertanggung jawab atas rakyatnya. Ada kata-kata rakyat, nah itu diadopsi dari sini, Bu. Ra'iyah. Nah, ra'iyah itu rakyat. Nah, dari kata-kata ra'iyah. Rakyat yang dipimpin. Warajulu ra'in, seorang laki-laki, suami itu adalah pemimpin. Fi ahlihi, pada keluarganya, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Anak itu adalah milik ayahnya. Dalam hadis dikatakan, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Rawahu Ibnu Majah. Jadi ada referensi lain bahwasanya kalau misalnya si ayah atau orang tua ya dalam keadaan fakir, butuh, maka anak harus memberikan bantuan. Statusnya itu adalah bukan hutang. Jadi naudzubillah kalau misalnya anak memberi bantuan kepada orang tuanya terus dianggap hutang ya. Ini naudzubillah, bisa nggak barokah nanti hartanya ya. Ini kalau anaknya berkecukupan ya, memberikan bantuan kepada orang tuanya. Kecuali kalau dalam batas yang banyak, maka modal misalnya usaha, ayahnya mau modal usaha apa, monggo silahkan kalau dihitung secara profesional ya. Tapi kalau dikit-dikit apa ya, kalau anaknya sukses, ayahnya butuh, maka ini punya hak. Orang tua ini punya hak. Nah, dalam Islam anak juga bernasab kepada ayah, bukan kepada ibunya. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka dengan memakai nama ayah-ayah mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah.
Ayat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW karena saat itu beliau mengangkat anak seorang Zaid. Zaid itu diadopsi oleh Rasulullah SAW, kemudian nasabnya dinasabkan kepada Nabi Muhammad SAW. Zaid bin Muhammad. Nah, beliau seperti itu. Akhirnya Allah memberikan larangan tidak boleh ada adopsi dalam Islam. Istilahnya tabani ya. Tabani itu tidak boleh. Kalau kita mengangkat anak, dinasabkan harus ke orang tua kandungnya. Nggak boleh kepada orang tua angkat, di kakak atau di akte kelahirannya. Ini dalilnya ini. Jadi Zaid harus kembali, Zaid bin Harithah. Itu nama satu-satunya sahabat yang pada ayat berikutnya, bukan ayat ini ya, yang disebutkan Zaid itu satunya nama sahabat yang diabadikan namanya dalam Al-Quran. Yang lainnya nggak ada, yang lain hanya sekedar sifat-sifatnya, tapi secara eksplisit adalah sahabat Zaid bin Harith. Jadi itu larangan untuk tabani. Karena ini pula sehingga ada semacam pembulian ya dari orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang benci dengan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad kan putra-putranya meninggal pada masa kecil ya. Ada putra beliau pertama adalah Qasim, sehingga beliau diberikan panggilan Abdul Qasim. Abdul Qasim itu nama lain atau kunyah untuk Nabi Muhammad. Kemudian ada juga Ibrahim, ya. Ada juga Abdullah. Ibrahim ini adalah anak daripada Maria Al-Qibtiyah dari Mesir. Nah, Ibrahim inilah saat meninggal ada terjadi gerhana matahari, sehingga seolah-olah terjadinya gerhana dikaitkan dengan wafatnya Ibrahim. Kemudian itu di counter ya, tidak seperti itu. Ada lagi, jadi 3 putra beliau ini meninggal saat masih kecil, sedangkan putri-putri beliau ada 4. Yang paling tua adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Nah, ini semua 1, 2, 3 ini sampai berumah tangga, Fatimah juga sampai. Tapi sayangnya 1, 2, 3 itu wafatnya mendahului Rasulullah. Yang wafatnya setelah ayahnya itu Fatimah saja. 6 bulan setelah wafat ayahnya, Fatimah menyusul wafat juga. Jadi relatif mereka meninggalnya juga usia-usia muda ya. Nah, karena anak-anak laki-laki Rasulullah itu meninggal pada saat sebelum menikah, sebelum berumah tangga, bahkan sebelum balik ya, maka mereka menyebut Batara Muhammad ya. Batara Muhammad. Nabi Muhammad terputus nasabnya, itu dibuli gitu ya. Orang-orang maka Allah menurunkan surat Al-Kautsar ayat ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu itulah yang terputus barokahnya, terputus ya. Merekalah orang-orang yang tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Kita lanjutkan. Nah, inilah 5 peran ayah dalam keluarga menurut Islam. Nanti lebih panjang di pembahasan selanjutnya ya, tapi ini sekedar untuk mukaddimah dulu bahwa 1, ayah itu menjadi pemimpin dalam keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin atas wanita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka, itu tanggung jawabnya ada pada seorang ayah. Yang kedua, bahwa ayah ini memiliki peran untuk mencari nafkah keluarga. Karena dia adalah qawwam, pemimpin dalam rumah tangga, maka dia bertugas untuk menyediakan papan, sandang, pangan keluarganya. Kalau masih punya istri, ya istrinya. Kalau punya anak-anak, nanti ya anak-anaknya itu yang menjadi tanggung jawab si orang tua, si ayah. Kalau misalnya istri mau bekerja, membantu untuk menopang ekonomi keluarga, boleh ya. Tapi hartanya istri itu adalah harta istrinya. Sedangkan harta dari suami itu adalah juga harta istrinya. Jadi bekerja masing-masing, yang punya tanggung jawab adalah si suami. Yang ketiga, menjadi suami yang berlaku adil. Tidak boleh ada kezaliman dalam rumah tangga. Yang keempat, mencarikan pendamping yang baik untuk anaknya. Kalau anak-anak kita sudah pada usia yang layak, usia pas untuk menikah,
misalnya kurang lebih antara 25 tahun sebelum atau sesudah, maka orang tua, terutama ayahnya, yang punya tanggung jawab ya. Apalagi misalnya kalau si anaknya ini putri misalnya. Kalau laki-laki kan kadang-kadang suka mencari sendiri ya. Kalau yang putri ini ayahnya harus punya inisiatif-inisiatif mujahadah supaya putrinya tidak lama-lama menjadi perawan. Kasihan juga. Yang kelima, ayah juga merupakan guru pertama bagi anak-anaknya. Belum anaknya berangkat ke sekolah, ke TPQ dan sebagainya, maka ayah adalah sebagai guru. Memang benar, ibu adalah madrasah bagi buah hati kita, tapi Anda, wahai ayah, adalah sang kepala sekolahnya. Nah, luar biasa. Nah, berikutnya adalah urgensi peran ayah dalam pendidikan anak. Ada banyak, tapi ada 4 inilah ya. Pengaruh pada perkembangan kognitif pemikirannya, kemudian pengaruh pada perkembangan emosionalnya, pengaruh pada perkembangan sosial, dan pengaruh pada penurunan perkembangan anak yang negatif. Nah, yang pertama, pengaruh pada perkembangan kognitif. Anak menunjukkan kemampuan kognitif yang lebih tinggi, mampu memecahkan masalah secara lebih baik, juga mempunyai sikap yang lebih baik terhadap sekolah, lebih senang bersekolah, dan lebih sedikit yang mengalami problem perilaku di sekolah. Nah, jadi kalau misalnya mohon maaf ya, kalau ada persoalan tentang anak kita, terutama adaptasi di sini dengan lingkungan, terutama sekolah ya, misalnya mohon maaf sekali lagi ya, barangkali ada sebagian anak kita yang banyak melakukan pelanggaran, ini mohon ada evaluasi. Barangkali ada kekurangan yang dimiliki oleh ayahnya. Nah, maka di sini ya harus ini evaluasi ya, harus bertobat ya, harus beristighfar supaya Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Yang kedua, pengaruh pada perkembangan emosional si anak itu. Anak lebih dapat menyesuaikan diri ketika menghadapi situasi yang asing. Pada lingkungan yang baru misalnya ya. Lebih tahan ketika menghadapi situasi yang penuh tekanan. Karena tadi itu ada sifat kelaki-lakiannya, maskulinnya tadi. Sudah ini biasa, laki-laki seperti ini ya, harus sabar, tabah, teguh ya. Lebih mempunyai rasa ingin tahu untuk mengeksplorasi lingkungan, dapat beradaptasi dan bersosialisasi secara lebih dewasa pada orang-orang asing, lebih dapat mengatur emosi, lebih puas dengan kehidupan dengan berbagai situasi dan kondisinya. Nah, karena memang jiwanya, jiwa laki-laki ini kan petualang ya. Jadi kalau laki-laki ini istilahnya mbok-mbokan ini jangan sampai ya anak kita ini misalnya nggak bisa lepas dari orang tuanya, ditinggal sedikit merengek-rengek, nggak bisa mandiri. Nah ini hati-hati ya, ini bisa bahaya dalam rumah tangganya nanti. Baik, kemudian kembali ke nomor 3 adalah pengaruh pada perkembangan sosial si anak. Kalau tadi emosional, sekarang emosional, sosial. Anak mempunyai hubungan yang positif dengan teman sebaya, ya. Kemudian memiliki pribadi yang menyenangkan, minim konflik, lebih banyak saling membantu, mempunyai kualitas pertemanan yang lebih positif, lebih toleran, dapat bersosialisasi dengan baik dalam jangka panjang, menjadi orang dewasa yang sukses dan berhasil dalam pernikahan. Coba kita lihat ya, luar biasa peran seorang ayah kepada anaknya yang dalam hal sosial ya. Ayah yang bisa mengkondisikan kepada anak-anaknya, dan itu sadar atau tidak. Kadang-kadang ada masalah yang dihadapi oleh anak, itu muncul mungkin usia SMA-nya, mungkin usia kuliahnya, mungkin saat-saat skripsinya, nggak selesai dan sebagainya. Bisa jadi ini ada semacam dalam tanda kutip
dosa-dosa orang tua masa lalu ya, bukan dosa dalam arti maksiat hablum minallah, tapi dosa-dosa pengasuhan ya, ataupun kekurangan dalam pengasuhan, hak-hak anak dulu yang kurang diberikan. Anaknya yang terlalu didoktrin, terlalu harus mengikuti keinginan orang tua, tidak diberikan semacam nuansa yang demokratis, itu enggak ada misalnya. Nah, ini harus dibenahi. Kemudian yang keempat, itu kaitannya pengaruh pada penurunan perkembangan anak yang negatif. Jadi kalau ada kesalahan pengasuhan, maka ini berimbas kepada anak-anak kita yang memiliki perkembangan cenderung negatif. Keterlibatan ayah melindungi anak dari perilaku liar dan menyimpang, rendahnya penggunaan obat-obat terlarang di masa remaja, kemudian perilaku membolos, mencuri misalnya, minum minuman keras, dan berbohong. Maka keterlibatan ayah dalam perkembangan anak juga berpengaruh terhadap kesehatan fisik anak. Sejumlah penelitian menyatakan anak-anak yang tidak tinggal bersama ayah sebagian besar mengalami masalah kesehatan. Kadang-kadang ya, kita juga menghadapi masalah ini ya, masalah ketidakjujuran. Ya, dia sudah melakukan pelanggaran yang sudah agak berat ini ya, malah berat ya, kalau mencuri itu sudah pelanggaran berat, tapi ya itu tadi ya, kita bingung ini masalahnya di mana. Maka disinilah pentingnya harus keterbukaan ya antara orang tua dan sekolah supaya masalah itu bisa kita selesaikan sampai akarnya. Kira-kira akarnya di mana, sebab utamanya, bukan hanya cabang-cabangnya saja. Nah, kalau tadi kita bicara ya tentang masalah peran sosok ayah, sebenarnya ini juga berlaku ya bagi, mohon maaf, sebagian ibu-ibu barangkali yang ditinggal wafat oleh suaminya atau barangkali berpisah, Allah alam ya. Itu jangan frustasi atau jangan putus asa ya. Ada sosok di mana Rasulullah SAW juga seorang anak yatim, bahkan yatim piatu akhirnya kan. Tapi ada sosok-sosok yang dikirim Allah Ta'ala untuk menggantikan peran ayah. Ada Abdul Muthalib, kakeknya, ada Abu Thalib, pamannya. Nah, mereka lah yang bisa menggantikan. Kalau bapak ibu barangkali yang single parent dititipkan kepada pondok, kepada sekolah, maka kamilah yang ada di sekolah itu sebagai pengganti ayah untuk anak-anak kita. So, para guru yang ada, itulah ayah bagi anak-anak panjenengan yang kalau di rumah tidak menemukan sosok itu. Sehingga ini juga saya menyampaikan pesan ya kepada kawan-kawan guru, harus bisa menjadi ini materi ini penting untuk kita semuanya. Jangan karena mungkin menikah belum punya anak sehingga tidak punya kepentingan dengan materi ini, bukan. Ini juga untuk anak-anak, kita terapkan pada anak-anak kita yang ada di sekolah. Mereka adalah anak-anak kita yang laki-laki adalah ayah bagi mereka. Ibu-ibu, para ustazah adalah ibu juga bagi mereka. Nah, Maryam itu adalah anak yatim, namun memiliki ayah pengganti, yaitu Nabi Zakaria. Maryam binti Imran ya, khusus minta kepada Zakaria sebagai guru ngajinya, guru spiritualnya, yang mendampingi mengajarkan ilmu kepada Maryam. Kemudian Imam Syafi'i sejak kecil dididik oleh Imam Waqi'. Al-Waqi' guru yang menggantikan sosok ayahnya. Dia yatim sejak kecil ya, dibawa oleh ibunya dari Gaza, Palestina ke Mekah, bertemu dengan kakek dan keluarga besarnya di Mekah. Beliau kan masih keturunan Bani Hashim ya, jadi Ahlul Bait ya, masih keturunan. Maka beliau di Mekah dididik dengan guru-guru yang luar biasa, banyak sekali sehingga beliau menjadi ulama besar. Nah, kehadiran ayah yang kita harapkan bukan hanya secara biologis, namun juga secara psikologis. Anak-anak kita ya, bukan hanya anak dari rahim istri kita saja. Secara biologis ada aliran darah dari kita sebagai suami. Bukan hanya biologis, tapi secara psikologis bahkan yang lebih penting adalah ideologisnya.
ilmu-ilmu keislaman dan juga keimanan, pola keagamaan yang kita miliki, itu juga diwarisi oleh anak-anak kita. Semangat kita dalam berislam yang kita miliki, itu juga hendaknya dilanjutkan estafet perjuangannya oleh anak-anak kita. Figur ayah dalam Al-Quran. Ayah adalah seorang pemimpin dalam keluarga, dan dia bertanggung jawab untuk memelihara keluarganya, termasuk istri dan terutama anaknya, supaya tidak terhindar dari api neraka. Surat yang terkenal At-Tahrim ayat 6 ya, sudah sangat kita hafal, yang sudah saya bacakan di depan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Tanggung jawab mendidik anak-anaknya sebagai salah satu bentuk memelihara mereka dari api neraka. Tidak hanya memberi petunjuk secara umum tentang tanggung jawab ayah terhadap anaknya, yaitu memelihara mereka dari api neraka, Al-Quran juga memberikan contoh dengan menampilkan kisah figur-figur ayah yang berperan dalam mendidik anaknya. Jadi, maksudnya Al-Quran bukan hanya sekedar teori saja ya, tapi memberikan pendidikan praktis kepada kita. Bagaimana sih menjadi figur-figur ayah itu? Nah, kita lihat dalam Al-Quranul Karim, ayat-ayat yang berbicara tentang dialog ayah kepada anaknya itu lebih banyak dibanding dengan dialog ibu kepada anaknya. Ini perbandingannya sangat jauh. 14 dialog ayah dan anak, urutannya mulai surat Al-Baqarah, Al-An'am terus sampai As-Saffat ini. Nanti bisa dibuka ya, bisa di screenshot, insya Allah. Kalau diperlukan nanti PowerPoint-nya saya share juga ya, supaya bisa menjadi referensi, supaya ilmu ini lebih bermanfaat ya. Kalau kita mendapat ilmu dimanapun, supaya sebisa mungkin mencatat atau mendapatkan filenya kalau bisa, karena bisa kita sampaikan kepada orang lain, itu insya Allah lebih barokah. Sementara ada satu ayat dalam Al-Quran, yaitu dialog antara orang tua yang tidak disebut namanya siapa, dengan anaknya. Al-Aqaf ayat 17. Walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma ata'idanini an ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabli wa huma yastaghitsanillaha wa ilaka amin inna wa'dallahi haqq fayaqulu ma hadza illa asatirul awwalin. Nah, artinya dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur, padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu. Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya berkata, celaka kamu, berimanlah. Sungguh janji Allah itu benar. Lalu dia, anak itu berkata, ini hanyalah dongeng orang-orang yang dahulu. Jadi ini tidak disebutkan siapa ya, peringatan yang cukup keras ya dari orang tua kepada anak-anaknya. Kalau berlaku berkata membentak-bentak, ini juga peringatan ya. Mohon maaf ya, barangkali kita kan sering ya di pondok ini birrul walidain ya. Kemarin saya kasih wejangan anak-anak saat tarawih, terutama kepada anak-anak kelas 9, kalian mau pulang dalam karantina tahfidz, di antara poinnya adalah birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, terutama kata-kata, jaga lisannya. Jangan sampai mengatakan kata-kata yang menyakitkan hati ibu bapak, ayah bunda, abi umi kalian. Jadi nanti mohon ada timbal balik ya, kalau ada anak-anak yang masih nyentak-nyentak kepada ibunya misalnya ya, kasihan ya, kasihan anaknya juga, kasihan panjenengan juga ya, diperingatkan, jangan sampai takut dalam memberikan peringatan kepada anak-anak kita ya. Kalau takut berarti kita membiarkan dia dalam kedolimannya. Kasihan dia, menjadi akhlak nanti kalau kita biarkan. Nah, kalau dialog antara ibu dengan anak hanya di dua tempat ini, Maryam 23-27 ini
perkataan Maryam ya, kepada putranya yaitu Isa, kemudian Al-Qasas ayat 11. Nah, yang lain ini banyak dari dialog antara ayah dengan anak-anaknya. Artinya apa? Posisi perhatian Al-Qur'an, stressing tanggung jawab peran seorang ayah dalam rumah tangga ini lebih dominan daripada peran seorang ibu. Nah, intinya di situ ya. Misalnya di antara kisah lah ya, kisah bagaimana Nabi Nuh alaihissalam. Ini banyak kisahnya, di antaranya surat Hud ayat 42 sampai 43. Nabi Nuh alaihissalam hidup di tengah kaumnya, berdakwah selama 950 tahun. Ini juga ada perbedaan apakah ini full dakwahnya ataukah ada tambahan untuk masa sebelum baliknya misalnya ya, sebelum jadi rasulnya. Dakwah yang sangat lama tersebut tidak membuat kaumnya beriman kepada Allah. Jadi hanya sedikit sekali kaumnya yang mau beriman. Kezaliman mereka tidak berhenti, bahkan malah semakin menjadi-jadi. Menghina Nabi Nuh dan mencapai puncaknya, sehingga mereka memohon agar siksa segera dijatuhkan. Kaum Nabi Nuh sangat keras kepala, sehingga waktu yang sangat lama tidak cukup melunakkan hati mereka untuk menerima kebenaran. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, ya, tidaklah beriman bersamanya kecuali sedikit saja. Yang ada di kapalnya itu saja yang beriman. Jadi saat Nuh membuat kapal itu diledekin, mana fungsi yang apa ini kering-kering gini musim kemarau panjang ini, kenapa kamu buat kapal? Nah, ternyata ada badai ya, ada banjir yang menghempaskan saat itu. Anaknya Nabi Nuh ini dikenal dengan nama Kan'an, termasuk salah satu yang tidak bisa menerima kebenaran yang dibawa oleh ayahnya sendiri. Lingkungan masyarakat merupakan salah satu faktor ini. Coba kita perhatikan ya. Lingkungan masyarakat ini merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pendidikan. Dari sisi lain bisa diperkirakan, kenapa Nabi Nuh tidak berhasil mendidik Kan'an? Nabi Nuh meminta Kan'an menjauhi lingkungan orang-orang kafir. Janganlah engkau bersama-sama orang kafir, wala takun ma'al kafirin. Nah, sebagai seorang ayah, Nabi Nuh tidak pernah bosan untuk mendidik anaknya sampai ajal menjemput anaknya. Meskipun anaknya durhaka dan memiliki perilaku yang tidak sesuai dengan harapan Nabi Nuh, ia tidak pernah meninggalkan anaknya tersebut. Disuruh untuk naik kapalnya, ya, suruh itu, walaupun banjirnya terasa disuruh naik. Tapi anaknya sa'awi ilal jabali, ya simuni. Jadi dia akan naik ke gunung, nanti akan memberikan perlindungan. Nah, itulah kesombongan daripada anaknya yang nggak mau menerima nasihat ayahnya. Kasih sayangnya tidak luntur. Nuh tetap memanggil anaknya dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Ya bunayya, ya bunayya. Ya bunayya kan panggilan akrab ya. Walaupun anaknya dolim, sombong, tapi tetap diperlakukan dengan panggilan yang baik. Ada lagi sosok Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Kita kenal luar biasa beliau ini, Abul Anbiya. Beliau adalah seorang figur ayah yang penuh kasih sayang kepada anak-anaknya. Ibrahim ini dari kata atau dari bahasa Suryani ya, yang atau Ibrani, yang dua kata ya, ibr dan rahim ya, dan rahim. Itu dari kata abun itu ayah ya, rahim itu ya rahim itu kan kasih sayang. Jadi bapak yang memiliki sifat kasih sayang. Ibrahim adalah seorang figur ayah yang interaktif dialogis, bukan otoriter ya. Ketika menawari ini arafil manami ani adzbahuka fandur madza tara. Aku bermimpi menyembelihmu. Apa pendapat? Jadi dikasih dialog gitu ya. Maka ayah anaknya menjawab, ya abatif alma tu'mar, kerjakan. Nah, itu adalah perintah dari Allah. Ibrahim adalah seorang ayah yang bersedia meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan anaknya. Ibrahim adalah seorang ayah yang menikmati masa-masa bersama dengan anaknya, walaupun beliau tinggal di Palestina, tapi menyempatkan hadir ya, berkunjung kepada putranya yang jauh di Mekah ya bersama ibunya. Itu karena perintah Allah ya. Jadi jauh-jauh mendatangi anaknya untuk memberikan didikan dan membersamai juga pada saat membangun Ka'bah. Kelima, Ibrahim adalah sosok seorang ayah yang mengajarkan dan memberi keteladanan kepada anaknya, terutama tentang kepasrahan, ketaatan, dan kesempurnaan cinta kepada Allah Ta'ala. Jadi ada nilai-nilai yang luar biasa.
Yang keenam, Ibrahim adalah sosok ayah yang paling banyak mendoakan anak-anaknya. Banyak sekali di dalam Al-Quran, ya, doa-doa yang mengajarkan kepada kita semuanya dari Ibrahim, ya. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ja'al hadza baladan amina, dan sebagainya. Banyak doa dari Nabi Ibrahim. Kemudian yang berikutnya adalah Nabi Yakub alaihissalam. Nah, Yakub inilah yang nama lainnya Israil. Nah, itu ya. Nama lain Yakub adalah Israil. Yakub ini adalah merupakan cucu daripada Nabi Ibrahim, putra daripada Ishak, ya, dan ayah daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Peran Nabi Yakub sebagai figur ayah teladan diuraikan dalam surat Yusuf. Yakub merupakan sosok ayah yang sangat lengkap ceritanya dalam Al-Quran. Satu surat dalam Al-Quran, surat Yusuf, menguraikan interaksi Yakub dengan anak-anaknya. Bagi yang ingin detail ya bisa, saya punya channel YouTube ya, Inhana TV, itu saya punya pengajian rutin di masjid di Kota Malang, ya, yang diantara temanya adalah kisah-kisah dalam Al-Quran, yaitu kisah diantaranya kisah para nabi ini. Itu kisah tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, lengkap sebelumnya juga dengan sesudahnya dengan Nabi Yusuf. Bahkan Nabi Yusuf itu kalau nggak salah 5 seri, ya, 5 kajian itu lengkap ya. Monggo dipersani Inhana TV, jangan lupa subscribe. Ini juga sama ya, maksudnya YouTube-nya Al-Basirah juga harus kita subscribe dan kita like, kita share ya. Jadi Yakub ini adalah seorang figur ayah yang penuh kasih sayang kepada anaknya. Yakub adalah seorang ayah yang sangat sabar dalam mendidik anaknya, meskipun anak telah melakukan suatu kesalahan yang sangat besar. Ya. Saudara-saudara Nabi Yusuf itu kan ya berusaha untuk menghilangkan ya, mengusir dan bahkan menghilangkan nyawanya, dicemplungkan ke sumur. Ya kan kita nggak tahu nasibnya kalau masuk sumur itu bagaimana ya. Jadi ada niat jahat tapi dia pemaaf luar biasa. Yakub adalah seorang ayah yang mampu mengendalikan kemarahannya dalam menghadapi perilaku anak-anaknya. Kata-katanya fasabrun jamil ya, kesabaran yang indah, luar biasa. Yakub adalah seorang ayah yang mampu memberi kepercayaan kepada anak-anaknya. Jadi pada saat Nabi Yusuf sudah menjadi Perdana Menteri di Mesir, yang mereka masih tinggal di Palestina, itu diutus anak-anaknya mencari makanan ya, karena yang mampu bersuasembada pangan Mesir ya, sementara negeri-negeri lain mengalami paceklik. Anak-anaknya diutus ya untuk mencari ke Mesir bahan-bahan makanan. Nah, itu diutus beberapa kali. Nah, termasuk ketika Yusuf memerintahkan Bunyamin, saudara kandung Nabi Yusuf, nah, itu diajak juga. Ini masih berusaha untuk memberi kepercayaan kepada anak-anaknya, walaupun sebenarnya sudah ragu-ragu ya, tapi masih diberi kepercayaan. Nabi Yakub adalah seorang ayah yang memberi nasihat dan teladan bagi anak-anaknya. Nabi Yakub tetap mendidik anak-anaknya meskipun mereka telah dewasa, yang mungkin sudah mandiri dan memiliki kehidupan sendiri. Bahkan Yusuf telah menjadi penguasa di Mesir. Nabi Yakub tidak berhenti mendidik anak-anaknya hingga ajal menjemputnya. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut. Tidakkah kalian menyaksikan bagaimana pada saat Nabi Yakub mau wafat? Maka pertanyaannya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah sesudah aku wafat? Bukan apa yang kalian makan, tapi apa yang kalian sembah. Itulah maksudnya apa? Nabi Yakub ingin memastikan keturunannya nanti sepeninggalnya istiqomah dalam keimanan, tidak menyimpang menjadi kafir. Ada lagi Nabi Syu'aib. Ya, Nabi Syu'aib ini diutus kepada masyarakat kaum Madian atau juga kepada Ashabul Aikah. Nama mereka punya pohon yang namanya Aikah, disembah-sembah karena dianggap keramat. Nah, itu kisahnya bisa panjenengan bersani ya. Di Inhana TV itu ada 2 seri atau 2 periode atau 2 episode ya. Nabi Syu'aib ya.
Nabi Syuaib ini di Madian. Madian itu di mana? Madian itu di sana, di daerah sebelum masuk Yordan, utaranya Tabuk sana. Di sanalah tempat persembunyian Nabi Musa ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun. Nah, bersembunyi di sana, di Madian. Dan akhirnya menurut pendapat dijadikan menantu oleh Nabi Syuaib. Tapi masih khilafiyah ya. Apakah mertuanya Nabi Musa betul Nabi Syuaib atau bukan, itu ada perbedaan. Beliau adalah ayah dari 2 orang perempuan pada ayat ini, ayat di atas ini. Menurut para mufassir, dia adalah Nabi Syuaib. Rupanya salah seorang anak perempuannya tersebut kagum kepada Nabi Musa. Ceritanya kan pada saat 2 orang anak perempuan kan antri ngambil air, terus di sungai itu banyak laki-laki. Nah, terus Nabi Musa saat pelarian itu kan melihat ini ada 2 wanita ya, 2 putri. Mereka nggak berani mendekati ke tempat air itu, khawatir diusili ya. Akhirnya dibantu Nabi Musa, dibantu untuk mengambilkan air dari sungai tadi. Nah, luar biasa, inilah kagum ya dengan akhlaknya Nabi Musa. Karena dia kuat dan bisa dipercaya. Qawiyun amin. Nah, itulah sifat Nabi Musa. Ia meminta ayahnya untuk mempekerjakan Musa. Jadi supaya dipekerjakan. Dalam ayat ini tidak ada dialog berupa nasihat dari Nabi Syuaib kepada anaknya, akan tetapi sebaliknya dari anak perempuannya kepada ayahnya. Al-Quran mengisahkan kedekatan seorang ayah dengan anak perempuannya. Seorang anak perempuan tidak takut dan demikian pula sebaliknya. Seorang ayah bisa merasakan keinginan hati anaknya. Hal ini mungkin terjadi jika anak perempuan merasakan kasih sayang ayahnya dan dia tahu ayahnya sangat mengerti dan peduli dengan kebutuhan dan keinginannya. Jadi kalau teori psikologis kan anak perempuan itu harusnya lebih dekat ke ayahnya. Anak laki-laki dekat dengan ibunya. Jadi bersilang begitu. Walaupun sama-sama ya, tapi ada sisi persentase yang ada selisih tadi. Kenapa anak perempuan lebih dekat dengan ayahnya? Supaya yang dicintainya, laki-laki dicintai, cinta pertama adalah sosok ayahnya. Dia tidak curhat kepada laki-laki lain, barangkali temannya di sekolah atau di mana ya, tapi kepada ayahnya. Demikian pula kalau anak laki-laki dengan ibunya, berarti perempuan cinta pertamanya bagi seorang anak laki-laki adalah ibunya, bukan temannya, bukan kawannya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita selama ini ada masalah dengan interaksi lawan jenis ya, di boarding kita kan ini juga menjadi pelanggaran ya. Ya barangkali bisa menjadi semacam evaluasi, bisa jadi karena ada kerenggangan hubungan ya antara orang tua dengan anak-anak itu, sehingga mencari figur-figur tertentu yang mungkin itu ada pada kawan-kawannya yang lain jenis, sehingga itu tadi kurang penyalurannya tidak tepat ya. Al-Quran mendeskripsikan Nabi Syuaib sebagai seorang ayah yang memahami perasaan yang tersembunyi di balik kata-kata yang diucapkan oleh anak perempuannya. Seperti itu. Kemudian ada Luqman yang memiliki julukan Al-Hakim, yang bijaksana. Luqman ini bukan seorang rasul ya, tapi ada pendapat yang mengatakan dia adalah nabi. Itu aslinya menurut sebagian pendapat dari Ethiopia sana, dan orangnya mohon maaf pendek, hidungnya mancung ya, dan dia hidup pada zaman Nabi Daud alaihissalam kurang lebihnya. Nah, jadi tadi sudah dibacakan ya tilawah surat Luqman ayat berapa tadi? Mungkin 12 atau 19 ya. Ini banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan bagaimana seorang ayah Luqman ini. Luqman mendidik dengan penuh kasih sayang. Luqman mendidik dan menasihati anaknya tidak hanya sekali, tapi berkesinambungan dan terus-menerus. Yang ketika setiap nasihat dan pesan yang diberikan oleh Luqman diiringi dengan argumen. Nah, Aniskurillah ya, bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Innama yashkuru nafsih. Jadi dia berterima kasih pada Allah berarti berterima kasih pada dirinya sendiri. Kemudian juga la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim, ya, jangan menyekutukan Allah. Karena syirik itu adalah kedzaliman yang besar. Kemudian berbuat baik dengan dan bersyukur kepada orang tua,
ibunya telah mengandung dan menyusuinya, ini alasannya. Laksanakanlah sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan sabar. Hal itu merupakan perkara yang penting. Jangan sombong, ya. Wala tamshi fil ardi maraha. Allah tidak menyukai kepada orang yang sombong. Inilah nasihat-nasihat dari Luqman kepada putranya yang luar biasa. Jamaah sekalian ya, kita coba lihat realita ya. Tentang fakta ada sebagian anak yang kurang bisa memiliki atau mendapatkan kasih sayang ya, dari ayah. Ini akibatnya fatal. Ketiadaan ayah berakibat rusaknya anak. Rusak akhlaknya maksudnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, betapa banyak orang yang menyengsarakan anaknya, buah hatinya di dunia dan akhirat, karena ia tidak memperhatikannya, tidak mendidiknya dan memfasilitasi syahwat atau keinginannya, sementara dia mengira telah memuliakannya, padahal dia telah merendahkannya. Dia juga mengira telah menyayanginya, padahal dia telah mendoliminya. Maka hilanglah bagiannya pada anak itu di dunia dan di akhirat. Jika Anda amati kerusakan pada anak-anak, pada umumnya berasal dari sisi ayah. Coba kita perhatikan ya, ada 3 poin dalam hal ini, statement dari Ibnu Qayyim tadi, tentang ketiadaan peran ayah dalam diri anak, yaitu biihmalihi, cuek dan tidak peduli terhadap urusan anak. Dia urusan kantor pekerjaan terus ya misalnya. Anaknya minta didampingi beli sepatu, sana sama ibumu saja. Anaknya minta didampingi untuk misalnya potong rambut, terus berangkat tuh sendiri. Nah, anaknya minta didampingi mencari kursusan, wis kamu cari sendiri di internet. Nah, misalnya ya, cuek ya. Walaupun berdua loh sama anaknya, dia sibuk dengan HP-nya. Anaknya di sampingnya ya main-main sendiri. Cuek ya, tidak peduli terhadap urusan anak. Naudzubillah ya, Masya Allah. Kemudian tarku ta'dibihi, tidak mendidik anak dalam urusan adab. Nah, ini juga bahaya. Padahal Islam mengajarkan ini. Ya, Nabi mengatakan ma nahala walidun waladahu afdal min adabin hasan. Tidaklah ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan tata krama yang baik. Ayahnya mengajar, nak, kalau kamu bicara sama gurumu yang sopan, itu adalah pengganti orang tua. Nah, misalnya gitu ya. Jadi adab yang diajarkan seorang anak kepada gurunya, kepada orang lain lah. Bagaimana unggah-ungguh kata orang Jawa. Kemudian fakta yang adalah i'anatuhu lahu ala syahwatihi, memfasilitasi keinginan. Syahwat di sini kebutuhan atau keinginan lah ya. Keinginan anak. Anak mau apa? Nah, misalnya main game. Anak mau HP dibelikan. Anak mau sepeda dibelikan. Anak mau motor dibelikan. Mau mobil dibelikan. Apalagi. Nah, jadi seolah-olah di surga ya. Mohon maaf ya. Barangkali panjenengan diberikan kemampuan dalam hal finansial. Alhamdulillah itu luar biasa. Rezeki yang luar biasa. Tapi jangan sampai memanjakan anak-anak kita sehingga seolah-olah ini ya mereka tanpa usaha sudah dapat ya. Saya katakan ke mereka kemarin, ke anak-anak ya. Kalian kemarin buka puasa, Masya Allah, Alhamdulillah ada kiriman dari orang tua ya. Jazakumullah khairan katsiran. Kalaupun ada panjenengan yang kelebihan rezeki, monggo. Kita masih menerima iftar ya, takjil untuk anak-anak kita. Wah, enak luar biasa. Tapi hari itu nggak ada sepisahnya. Nanti mungkin nggak ada yang dimakan. Ini nggak apa-apa. Ini di dunia, bukan di surga. Kalau di surga apapun yang kita minta ada. Di dunia kita harus bersabar. Nah, seperti itulah ya. Jangan penuhi anak ingin apa. Coba cari sendiri di HP-nya misalnya ya. Anak pingin hiburan, diputarkan YouTube di HP. Anak pingin itu semuanya. Jadi yang menjadi ayahnya itu HP-nya. Yang menjadi orang tuanya HP-nya, bukan orang tuanya secara fisik ya. Untuk bilang kali. Baik ya. Jadi akibat father hunger tadi ya, ketiadaan, hilangnya peran ayah, maka ada kerusakan psikologis anak-anak yang tidak mengenal ayahnya. Ada rendahnya, fenomena rendahnya harga diri anak, dicolek-colekin ya, mohon maaf ya bagi perempuan, dicolek-colekin anak laki-laki. Ya, ada kisah itu kan, umum saya ingat ya, kisah seorang
ya siswi ya, siswi kalau sekolah itu pakai jilbab, tapi di Jakarta ya, di Jakarta ketika dia pulang jilbabnya dimasukkan ke tas, terus dia menunggu di halte, biasanya halte ini busway ya, kalau di Jakarta banyak busway, dia menunggu. Nah saat menunggu itulah ada preman ya, yang mengawasinya, bagaimana gerak-geriknya, kemudian ternyata mereka sama-sama ya, akhirnya naik bis sama-sama. Terus dia kan marah ya. Kamu tak laporkan itu, tak laporkan ke polisi. Kata premannya, silahkan. Saya tidak akan mundur. Saya rela berkorban apapun untuk melihat matamu yang paling indah sedunia. Wah, betul gitu ya. Jadi diberi pujian bahwasanya matanya indah sedunia itu menjadi teringat-ingat. Ketika dia di busway duduk, ya. Mohon maaf, tadi mungkin ceritanya nggak utuh ya. Mungkin dia itu nggak ikut naik bis, tapi dia naik bis sendiri. Ternyata dia ketika ada tempat duduk, buka-buka HP, buka cermin, dia lihat matanya. Oh iya ya, betul kata preman itu ya. Mataku memang indah ya. Wah, sudah melambung tinggi itu ya. Melambung tinggi ini. Akhirnya teringat-ingat itu sampai mau tidur juga teringat-ingat. Besoknya dia nunggu. Mana ya laki-laki yang kemarin nyapa saya itu? Kalau nggak ada dia dongkol. Kalau ada suka. Akhirnya mereka kenalan, akrab terus ya, sampai mereka akrab pacaran, dan 6 bulan berikutnya si siswi ini hamil di luar nikah. Naudzubillah min dzalik. Itulah ya, harga dirinya rendah. Gara-gara itu tadi ya, mungkin dia nggak pernah dipuji sama orang tuanya, sama ayahnya, mungkin nggak pernah dipeluk sama ayah ibunya, sehingga kering ya, ketika mendapat pujian, perhatian dari orang lain, oh dia sudah merasa melambung gitu ya. Nah itulah, ini evaluasi ya bagi kita semuanya. Bertingkah kekanak-kanakan, ya karena itu tadi, mau apa nak, disuapi, ya apa, ngambilkan apa, nggak bisa mandiri. Nah, diantaranya anak-anak panjenengan dipondokkan itu supaya mandiri, ya, supaya nggak mbok-mboken saja ya kepada ayah ibunya ya. Terlalu bergantung ini ya. Wis opo jare ayah, opo jare ibu lo. Kamu lo yang mau nikah lo kamu. Opo jare kok yang mau nikah masuk bapak ikan enggak ya? Anaknya yang mau nikah. Kenapa? Nah, ini bergantung ya. Nggak boleh mengandalkan. Kan ada syair ya. Laisal fata man yaqulu kana abi ya. Pemuda itu bukannya mengatakan dulu ayahku seperti ini, adalah bapakku begini. Bukan itu pemuda. Walakinal fata man yaqulu ha anadza. Pemuda itulah yang mengatakan inilah saya. Nah, gentleman dia punya kepercayaan diri, punya tanggung jawab. Kalau melakukan pelanggaran siap dihukum. Nah, itu tanggung jawab Bapak ya. Tanggung jawab anak-anak. Jadi panjenengan Bapak Ibu jangan suudzon pada Ustadz Adi, Ustadz Nana, dan pengasuh yang lainnya ya. Ini adalah cara kita untuk menjadikan anak-anak bertanggung jawab atas kesalahannya. Konsekuensinya seperti itu. Kalau di sini hukumannya biasa, kalau di luar bisa dipenjara kalian gitu ya, kalau melakukan kriminal. Nah ini latihan ya, tarbiyah untuk anak-anak. Kesulitan menetapkan identitas seksual, naudzubillah ya. Dia itu misalnya anak laki-laki, tapi sejak bayi itu pakai rok ya. Kemudian cukurannya juga cukuran feminin. Waduh, kasihan ini ya. Jadi akhirnya operasi transgender itu ya, naudzubillah. Kesulitan dalam belajar. Ya, karena tidak ada didikan tadi ya, pendampingan orang tua. Kurang bisa mengambil keputusan ya. Tidak punya kemandirian, tidak punya independensi tadi ya. Bagi anak perempuan, tanpa model peran ayah setelah dewasa, sulit menentukan pasangan yang tepat untuknya. Sehingga dia salah memilih pria yang layak. Nah, dikira tadi ya, yang macho, yang seperti preman, wah ini layak ini, karena dia bisa melindungi saya. Padahal akhlaknya dia mungkin nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat ya, naudzubillah. Baik, jamaah sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, ada peran ayah dalam pengasuhan yang sama-sama kita perbaiki ya, insya Allah. Saya bukan yang terbaik, saya banyak sekali kekurangannya ya. Untuk anak-anak saya, untuk istri saya juga dalam keluarga, tapi paling tidak kita menginginkan ya lebih baik dari yang kemarin ya. Tadi sudah saya singgung di depannya, al-ummu madrasatun ula, tetapi wal ab ro'isuha.
memang betul ibu adalah madrasah pertama, tapi ayah adalah kepala sekolahnya. Jadi keputusannya di ayah, ibu pelaksananya. Tugas dasar kepala sekolah membuat nyaman sekolah, menentukan visi misi, mengevaluasi program, dan menegakkan aturan. Nah, seperti ini ya. Inilah. Jadi ini nanti kesimpulan yang akan kita ambil di sini ya. Kita jabarkan yang sebagian. Bagaimana seorang ayah itu membuat nyaman sekolah, yaitu dengan cara membahagiakan ibu si anak dengan memenuhi kebutuhan dasarnya. Kan ada status atau video pendek itu ya. Investasi yang paling penting itu istrimu ya, kata dia ya. Dia motivator begitu. Lu kok bisa? Iya. Kalau istrimu menyenangkan, istrimu bahagia, istrimu senang hatinya, maka rumah akan bagus, anak-anak akan terawat dengan baik, rumah tangga akan sakinah lah, bahasanya begitu ya, intinya begitu. Tapi kebalikannya, kalau istrinya kamu buat sedih, stres terus, istrimu bermasalah secara psikologis, rumah berantakan, anak-anak dimarahi, rumah macam-macam lah. Nah, investasi yang paling besar adalah istrimu, nah, gitu ya. Jadi harus kita bahagiakan istri kita. Ya, kita mengkritik penampilan istri kita kok enggak kekinian ya. Kok misalnya banyak jerawatnya, mohon maaf ya. Ditanya, memang suami ngasih belanja berapa ya? Panjenengan ngasih ke istri itu loh berapa? Kebutuhannya mungkin hanya cukup untuk beli lauk-lauk saja. Untuk ke salon mana? Cukup untuk perawatan wajah, perawatan body lotion macam-macam, enggak cukup. Terus dari mana istrimu? Nah, kembalinya kepada si suami ya. Membahagiakan itu luas ya. Memberi kesempatan istri untuk banyak bicara dan bercerita setiap malam ya. Jadi istri ini memang keahliannya, passionnya di bidang bicara. Nah, maka suami harus mendengarkan ya. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Jadi menanggapi sudah senangnya luar biasa ya. Jadi pendengar yang baik. Nah, kalau istri punya masalah, cerita. Kalau suami punya masalah, diam. Nah, cara menyelesaikan masalah suami dengan diam. Tapi kalau istri menyelesaikan masalah adalah dengan banyak bicara. Berikan hadiah kejutan ya, Masya Allah, surprise ya, hadiahnya ini karena telah mendampingi anak-anak ya, Masya Allah, dikasih hadiah ini itu ya. Nggak usah dilihat nilainya, yang penting adalah perhatian daripada suami. Syukur-syukur kalau dikasih hadiah umroh, dikasih hadiah ini ya untuk keluar negeri misalnya ya, Allah alam ya, ada rezeki ya, Masya Allah. Ya itu kejutan luar biasa. Bersabar saat istri marah. Istighfar ya. Banyak istighfar, jangan diladeni. Istighfar terus ya, mudah-mudahan ya selesai marahnya. Manajemen waktu bagi istri ya. Inilah, pokoknya kalau ini bahasa istri ya, tapi ini bisa inilah lebih luas ya. Untuk anak-anak juga. Nah, kemudian menegakkan aturan. Waspadai gejala sindrom mommy is enemy. Mungkin ini ya, sebagai musuh ya. Jadi jangan sampai ya. Kalaupun kita akrab dengan anak, jangan sampai menjauhkan anak-anak kita dari ibunya, justru harus kita dekatkan. Nah, kemudian ayah menegakkan aturan, ibu memberi rasa nyaman. Ayah tegas, ibu tadi membasuh luka tadi ya. Sosialisasikan aturan secara sederhana, bukan borongan ya. Jadi tidak akumulasi, tapi dicicil ya. Mulailah saat anak bisa membedakan kanan dan kiri, artinya setelah mumayyiz, itu kita kondisikan ya anak-anak kita untuk sesuai, kita punya aturan-aturan begini-begini. Kemudian inilah 5 masa krisis anak, itu pada awal sekolah ya, kadang-kadang perlu ditunggui ya oleh ayahnya, oleh ibunya pada saat playgroup misalnya. Kemudian menjelang pubertas ya, pubertas ini juga rawan. Kemudian persiapan menikah, wah ini masa-masa yang juga rawan. Dan 10 tahun pertama usia pernikahan anak, maka harus ada peran ya, ayah ibu di sini. Ayah terutama berperan penting sebagai pahlawan yang menyelamatkan kondisi anak-anaknya. Nah, ini contoh ya, kembali ke cerita Yusuf tadi. Sebagai tempat anak berbagi rahasia. Nabi Yusuf yang menceritakan mimpinya, ini kan wilayah privat ya, tapi dikisahkan. Artinya tidak ada sekat komunikasi antara anak dengan ayahnya.
Sehingga dengan inilah ya, dalam sebuah tafsir ya, ketika Nabi Yusuf itu digoda oleh Zulaikha ya, dan pintu kamar ditutup, itu walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha berminat kepada Yusuf, dan sebenarnya Yusuf pun sebagai pemuda berminat kepada wanita itu. Laula ar-ra'a burhana rabbi, seandainya dia tidak melihat bukti dari Allah Ta'ala. Nah, tafsir dari burhan itu apa? Buktinya itu ada yang memberikan penafsiran begini. Ketika itu Yusuf melihat wajah ayahnya di tembok, melihat wajahnya Nabi Yakub di tembok, dan mengatakan, kamu adalah Yusuf, anaknya seorang yang mulia, kakekmu mulia, buyutmu adalah orang-orang mulia. Jadi itu doktrin yang didapatkan Nabi Yusuf dalam ilustrasi ininya ya. Sehingga dia nggak mau mengikuti tawaran daripada si wanita itu. Nah, barangkali ini sebagai inspirasi kita ya. Anak-anak ini kita ingatkan ya. Kalian melanggar itu, apa nggak ingat sih wajah ibumu ya. Ketika mendengar cerita tentang kamu itu loh. Yang melanggar ini kan menangis dia. Ada anak-anak, mohon maaf ya, yang ditanya ibunya, kenapa boleh kamu melanggar? Apa itu? Setia kawan, ya Allah. Melanggar kok setia kawan. Setia kawan itu ya, kalau ada temannya ngaji, temannya berbuat baik, itu mendukung, itu setia kawan. Nah, kalau berbuat buruk di setia kawan itu, ya nanti kan nggak tepat. Jadi, kalau ibunya mendengar itu menangis, ayahnya juga kecewa, itu kan kasihan ya. Jadi inilah inspirasi anak-anak itu harus kita tanamkan ya. Kalau ada kedekatan, insya Allah anak-anak nggak melakukan yang neko-neko. Jadi tugas ortu di era cyber adalah menjebol privasi anak. Jangan sampai ada yang disembunyikan dari anak-anak kita ya, karena masa sekarang era cyber, era medsos yang luar biasa ya, maka harus ada keterbukaan supaya mereka moro-moro terlanjur sudah jauh sekali melalang buana. Kita nggak tahu menau tentang anak-anak kita. Ya. Baik, kemudian sebagai referensi anak untuk mencari jodoh tadi kisah Nabi Syuaib. Kemudian ya, anak wanita dekat dengan ayah berpengaruh terhadap dua hal. Yang pertama, tidak mudah jatuh cinta kepada sembarang lelaki saat ABG. Yang kedua, tidak mudah, ini yang paling penting ya, tidak mudah menggugat cerai suami jika sedang konflik ya. Karena barangkali nikah muda ya, hanya sekedar menghalalkan hubungan biologis, tidak ada kemantapan mental masing-masing, sehingga rentan sekali ada masalah dikit, ingin gugat cerai, ingin mentalak dan sebagainya. Bagi anak wanita, ayah adalah cinta pertamanya. Jangan sampai cinta pertamanya lelaki yang di pinggir jalan itu, yang berempati kepada dia. Atau kepada ya era media sosial lah ya, mungkin kenalannya lewat Facebook, nah, ternyata orangnya tidak baik. Sebagai role model dalam hal perilaku, jadi like father, like son, ya, belajar dari Nabi Ibrahim yang menjadikan role model dalam 3 hal, dalam bertauhid, kemudian dalam ibadah, ini hilang, dalam hal kepemimpinan. Banyak sekali qudwah hasanah, tapi di antaranya ini, anak meniru apa yang dilihat dari ayahnya, baik itu langsung, dan apa yang ia dengar tentang ayahnya secara tidak langsung. Jadi ada kata-kata yang diingat oleh si anak, clue-cluenya ya, ada kalimat-kalimat yang positif itu menjadi teringat. Saya ingat perkataan ayah saya begini, saya ingat kata-kata ibu saya begini. Itu menancap ya kalau si anak punya keterikatan dengan orang tua yang baik. Jaga kredibilitas meski ada di luar rumah. Artinya moral kita, akhlak kita di luar itu mempengaruhi tentang tumbuh kembangnya anak-anak kita. Ya. Kalau kita lurus, istiqomah dalam kebaikan, insya Allah itu menjadi modal dasar untuk anak-anak kita menjadi baik. Ya. Jadi kalau misalnya kita ada hutang pengasuhan yang telah lewat, maka kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala, karena anak ini adalah titipan Allah, amanah dari Allah, kita menyanyiakannya, maka mohon ampun, dan kita serahkan kepada Allah supaya membimbing anak-anak kita menjadi yang baik. Ya. Mungkin pernah saya ceritakan ya, saya pernah diceritai seorang yang dulu hidup di Amerika, kemudian pulang ke Jakarta, anak-anaknya susah diatur ya. Dia sudah berusaha macam-macam,
susah sekali untuk nurut. Bahkan ada salah satu anaknya yang ditembak sendiri, walaupun nggak sampai mati ya, ditembak mungkin kakinya, dia menyesal. Nah, Allah mentakdirkan si ayahnya dapat hidayah. Dulunya bukan kafir, bukan, tapi dulunya jauh dari Islam. Ketika dia rajin ibadah, rajin berdakwah, maka Allah membina anak-anaknya. Yang dulu mursal anak-anaknya menjadi baik, yang dulu susah diatur menjadi rukun, menjadi manut. Apa? Kuncinya ketaatan, kesolihan. Seorang ayah, seorang ibu, kesolihan itulah modal utama dalam hal pembinaan kepada anak-anak kita. Allahu a'lam bishawab. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Dinas siratal mustaqim. Allahumma fiq ila aqmutarik wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.